Mohon izin Bapak Ibu acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Sugeng Perwanto MMA. Yang kami hormati tim audit, dalam hal ini hadir Ibu Dr. Insinyur Dirmawati D. Santoso MTA dan juga Ibu Ismarjati Wicaksono SPD MPD. Yang kami hormati Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA, Ibu Asa Kartika Prihapsari. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, serta yang kami hormati perwakilan dari KPAID Kota Yogyakarta dan APSAI Kota Yogyakarta, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di ruang Yudhistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta pada hari ini Jumat 15 November 2024 dalam acara evaluasi borang penilaian persyaratan foto dan keterangan atau BPPFK Self Assessment RBA Taman Pintar dan RBA Gajah Wong. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentu saja sejak hari Senin hingga saat ini, tim audit terus mendampingi pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mencapai standarisasi sehingga tercipta ruang bermain yang ramah anak di Kota Yogyakarta. Tepatnya dalam hal ini RBA Taman Pintar dan RBA Gajah Wong. Tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan bersama penilaian atau penyampaian hasil keputusan audit. Yang pertama terlebih dahulu akan disampaikan berkaitan dengan RBA Taman Pintar oleh tim audit. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Dermawati D. Santoso MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati PJ Wali Kota Bapak Insinyur Sugeng Perwanto. Yang kami hormati Ketua Tim Bapeda
Bapak Muhammad Yanuar Cahyono Sigit, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dr. Andes Sugeng Darmanto. Sama juga. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti, SOSMM. Yang kami hormati Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya, Ibu Retno Yuliani, SE, MSc. Yang kami hormati Kepala Bidang PHA, DP3 AAP 2 DIY, Ibu Zuli Murpuji Astuti SS, MSI. Yang kami hormati dan sayangi, sahabat ini Pak, Ibu Ratna Ningtyas, Kepala Dinas P3AP 2KB, Kota Yogyakarta, Ibu Retna Ningtyas, STPMIP. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Avo Dito Hendra SH. Dan yang terakhir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dr. Andes Nur Hidayat MSI, dan Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Selamat pagi, izinkan kami menyampaikan hasil dari sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dermawati, Pak. Biasa dipanggil Ati, dan saya sudah mengabdi sebagai alumni dan dosen di di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti selama 51 tahun. Iya, jadi cinta banget gitu ya Pak. Dan kemudian dari mulai tahun 2013 kami membantu Kementerian P3A sebagai auditor nasional sampai saat ini. Ini sebetulnya pasti yang ditunggu-tunggu ini dari teman-teman ini ya, yang bertanggung jawab untuk Taman Pintar. Kami akan menyampaikan hasil setelah 2 hari melakukan audit lapangan di ruang bermain anak Taman Pintar. Saya sebagai lead auditor dan Bu Ismarjati Wicaksono, biasa dipanggil Bundi, sebagai auditor. Ya, borang laporan audit penilaian capaian anugerah ruang bermain ramah anak ini akan kami sampaikan penjelasan dan temuan audit yang kami dapat selama 3 hari ya Pak. Hasil audit, Mbak Asta, kok nggak ditayangkan? Iya, kami lanjutkan J, Pak. Pelaksanaan audit harus dijalankan secara komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan rencana audit atau audit plan yang telah disusun sebelumnya, termasuk audit yang dilakukan pada malam hari apabila ruang digunakan juga pada malam hari. Tim auditor menyampaikan 3 temuan audit, yaitu temuan positif, kemudian temuan untuk rekomendasi perbaikan, dan temuan ketidaksesuaian. Semua temuan yang bersifat ketidaksesuaian
wajib dilakukan perbaikannya sebelum penerbitan sertifikat ruang bermain ramah anak. Temuan positif adalah hal-hal yang positif ditemukan. Pejabat Wali Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak, taman pintar menjadi ruang bermain ramah anak. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Yunianto Dwi Sutono, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak atau RBA Taman Pintar menjadi ruang bersama ramah anak. Bapak Ketua Tim Bapeda atau Wakil Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak, Bapak Muhammad Yanuar Cahyono Sigit, memiliki komitmen yang sangat tinggi juga dan memberikan perhatian khusus untuk menetapkan standar ruang bermain ramah anak Taman Pintar menjadi ruang bermain anak Taman Pintar menjadi ruang bermain ramah anak. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta juga tentunya memiliki Bapak Sugeng Darmanto juga memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada RBA Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martani SOS MM, tentunya juga memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada ruang bermain anak Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga secara berkelanjutan. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya, Ibu Retno Yuliani SEDF, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak RBRA pada RBA Taman Pintar agar dapat tersertifikasi. Ibu Kepala Dinas P3A P2KB Kota Yogyakarta, Ibu Renanisi STPMIP, tentu Jan juga memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak Taman Pintar menjadi ruang bermain yang ramah anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak RBA Taman Pintar menjadi ruang bermain ramah anak. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dr. Randa Tiasning Handayani Santi, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada RBA Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta APSAI Kota Yogyakarta tentunya memiliki komitmen yang sangat tinggi dan
memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada ruang bermain anak Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Ini MPP ini kepanjangannya apa ya, Gondomanan? Oh, Bapak Mantri Pamong Praja Gondomanan, di mana Taman Pintar berada, Bapak Cahya Wijayanto, sarjana sosial, pasti memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak RBA Taman Pintar menjadi ruang bermain ramah anak. Kelurahan Ngupasan, Kota Yogyakarta. Bapak atau Ibu ini? Ibu ya? Bapak. Bapak Khoiroh Umatun, SIP, Kelurahan Ngupasan, Kota Yogyakarta juga memiliki komitmen ya. Oh, ya ya ya. Memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak Taman Pintar menjadi ruang bermain ramah anak. Fasilitator Forum Anak, Lintang Renaldi, harusnya memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada ruang bermain anak Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Forum Anak Kota Jogja, Lukman Adiwitya Utama, pasti memiliki komitmen juga yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada ruang bermain anak Taman Pintar agar dapat tersertifikasi tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Kemudian Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, seluruh temuan auditnya untuk rekomendasi penyempurnaan adalah hal-hal yang bukan merupakan pelanggaran terhadap persyaratan, namun dapat dipakai sebagai bahan untuk perbaikan ataupun dapat berpotensi akan menjadi ketidaksesuaian di kemudian hari. Unit terkaitnya adalah Dinas Kebudayaan Kota Jakarta, seluruh area di Taman Pintar ke depan harus ramah anak. Penambahan kemudahan akses menuju ruang bermain anak, toilet ramah anak, seragam petugas kebersihan, dan penjaga ruang bermain anak. Menjaga keberadaan ruang bermain ramah anak Taman Pintar agar tetap berkesinambungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut untuk kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, perbaikan pengendalian, revitalisasi dan pembongkaran RBA dan RBRA di kota maupun kabupaten. Mendorong penambahan ruang bermain anak lainnya baik di kota maupun kabupaten untuk menjadi ruang bermain ramah anak. Banyak para pihak lain yang perlu mendapatkan sosialisasi dan advokasi tentang ruang bermain ramah anak secara lebih gencar. Dinas lain terkait tentunya mendukung kegiatan ruang bermain anak. Perlu mendapatkan sosialisasi dan advokasi yang lebih gencar. Alhamdulillah untuk ruang bermain ramah anak. Untuk ke-13 persyaratan
di ruang bermain anak Taman Pintar tidak ditemukan ketidaksesuaian. Selamat ya Bapak Ibu ya. Kemudian rekomendasinya untuk UPT pengelolaan ruang bermain anak Taman Pintar perlu penyempurnaan atau pengadaan. Pertama, temuan kami di Borang adalah penambahan pohon endemik lokal. Baru satu Pak, baru sawo kecil. Harus 5. Kemudian penambahan perabot bermain dengan vegetasi. Jadi vegetasi itu bisa dilengkapi dengan permainan anak. Kemarin baru 2 ya, Mbak Puput ya. Harus 4. Wajib 4. Baru nilainya 5 di Borang. Kemudian yang ketiga, penyediaan rabot bermain khusus bagi anak disabilitas. Tidak ditemukan, tapi ada perabot bermain yang dapat digunakan oleh anak disabilitas dengan pendamping. Dan yang keempat, tentunya harus menjaga keberlangsungan dan membuat seluruh area Taman Pintar menjadi ramah anak. Ini wajib. Nah, R-nya kira-kira ada nggak ya, Wisna? Turun nggak ya R-nya ya? Kami bercanda, Pak. Kan ruang bermain anak. Dia akan menjadi ramah anak. Tadi kan memang tidak ditemukan ketidaksesuaian. Kemudian juga tanpa perbaikan. Jadi nilai skor serta peringkat hasil self assessment yang dilakukan oleh teman-teman di Taman Pintar atau biasanya dinamakan audit lapangan atau witness audit. Dari teman-teman yang sebagai PIC di ruang bermain anak Taman Pintar, nilai terakhirnya adalah 577. Kemudian setelah 3 hari kami melakukan proses audit, ternyata nilai itu naik menjadi 584. Dan kategorinya adalah ruang bermain ramah anak tanpa perbaikan. Karena berada di kisaran nilai 584 itu berada di antara 546 dan 595. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah bekerja keras dan berdarah-darah karena bolak-balik ya, SA-nya bolak-balik sampai 4 kali ya Bundi ya. Sampai 4 kali dan ternyata dengan kerja keras sambil hujan-hujanan di Taman Pintar ya 2 hari ya Bu Isna ya. Ternyata hasilnya RBRA. Jadi R-nya udah turun ya Bu Isna ya. R-nya udah ada di situ. Selamat sekali lagi untuk teman-teman dan ini keputusannya. Ruang bermain anak Taman Pintar yang terletak di Jalan Panembahan Senopati nomor 1 sampai 3 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan nilai skor 584 dan diusulkan mendapat SK untuk diberi anugerah dengan peringkat RBRA tanpa perbaikan.
Jadi, di sini bagaimana komitmen teman-teman di ruang bermain anak Taman Pintar dan sangat, eee, bekerja sama dengan kami, dengan saya dan Bundi untuk, memberikan, suatu hal yang maksimal bagi anak-anak kita. Jadi kemudian, kami berharap, karena ini berlaku 3 tahun, 2024 sampai 2026, dan kemudian teman-teman juga di dalam borang di persyaratan 13 sudah memperlihatkan bahwa tercantum di dalam Renstra ada 3 tahun dana untuk pemeliharaan. Dan, setiap 1 tahun nanti akan diadakan, surveillance, audit tentunya dari auditor untuk, melihat kembali, Pak, melihat kembali setiap tahun 2025 dan 2026 apakah kondisi taman taman pintar itu masih terjaga dengan predikat ruang bermain ramah anak. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan. Saya dan Bundi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada kami. Eee, Oke, nggak tidur ya, Bu? Bisa. Saya sama Bundi itu kalau udah kerja kayak gini, nggak tidur, Pak. Jadi nggak tidur. Dan kemarin ditungguin sama teman-teman untuk, menyelesaikan laporan ini, khususnya Mbak Puput mana ya, Mbak Puput luar biasa. Terima kasih ya Mbak Puput, kerjasamanya dan, juga teman-teman pengelola dan tentunya, dari UPT Taman Budaya dan Bapak Ibu sekalian. Tanpa kerjasama yang sangat luar biasa, rasanya tidak akan dapat mencapai hasil seperti ini. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi kita berikan apresiasi tepuk tangan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Dermawati Desantoso MTA yang telah menyampaikan hasil audit dari ruang bermain ramah anak Taman Pintar ya Ibu. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama penyampaian hasil keputusan audit RBA Gajah Wong yang akan untuk RBA Gajah Wong akan disampaikan oleh beliau Ibu Ismarjati Wicaksono SPD MPD. Kami persilahkan. Izin Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini semua untuk mendengarkan hasil evaluasi dari kegiatan auditing kami di dua taman. Izin saya agak serak soalnya beberapa hari ini mungkin dalam
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari ini cuma tidur 6 jam. Kami kira-kira tidurnya segitu durasinya. Jadi, eee, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, Bapak Insinyur Sugeng Purwanto, juga kepada Bapak, Ketua Tim Bapeda Bapak Muhammad Yanuar Cahyono, Sigit SE. Oh, Bapak ya? Oke. Yang berikutnya adalah yang kami hormati Bapak Kadis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dr. Andes Sugeng Darmanto. Ada beliau? Oh, oh iya Bu Rina. Ya oke, terima kasih. Yang berikutnya yang kami hormati Ibu Yeti Martanti SOS MM, Ibu Kadis Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terima kasih Ibu. Yang berikutnya adalah Ibu Retno Yuliani SE, MEC Development ya Bu ya? Dev ya. Ya, Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya. Terima kasih Ibu. Kepada Ibu Zuli Murpuji Astuti SSS MSI Kabid PHA DP 3A P2. Ah, iya Ibu, terima kasih. Yang berikutnya adalah Pak Avo Dito Hendra SH, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di izin ya Bu ya. Oh ya. Ya. Oh, terima kasih. Yang terakhir adalah Ibu Retnaning Tias. Ini urutannya Bu, maaf ya Bu ya. SSTP MIP Ibu Kadis P3AP2 KB Kota Yogyakarta. Terima kasih semuanya telah hadir di sini. Saya akan melaporkan hasil evaluasi auditing penilaian capaian anugerah pada ruang bermain ramah anak Taman Gajah Wong Educational Park yang beralamat di Gang Kesatria, Kampung Gambiran, RT 45, RW 8, Kelurahan Pandaian, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Pemilik RBA adalah pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan pengelola RBA adalah Dinas Lingkungan Hidup. Tanggal kegiatan auditing kami adalah setelah melakukan auditing di Taman Pintar Bapak. Jadi Taman Pintar dulu dari 11-13, yang berikutnya adalah 13 sampai 15 ini di sana. Oke, next. Ya. Hasil auditing kami adalah sama seperti dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ati. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai hasil audit ini adalah memang benar Bapak bahwa setelah ditentukan berlakunya bahwa sebuah RBA menjadi RBRA, itu langsung otomatis RBA tersebut ada dalam pengawasan kami selama 3 tahun, Bapak. Ya, jadi akan setiap tahun akan ada surveillance audit untuk menjaga kualitas. Syukur-syukur malah kualitasnya menjadi lebih baik setelah auditing ini. Karena ada juga beberapa daerah yang justru setelah audit itu malah jadi menurun ya Bapak, gitu. Jadi rusak, tidak diurus, karena mereka tidak memaintain RBRA-nya. Alasan yang klasik itu adalah kalau maintaining RBRA itu berarti ada anggaran ya, Bapak. Nah, jadi, eee, setelah auditing biasanya kami mengusulkan Bapak, bahwa, RBA atau RBRA itu ada dalam, renstra-nya Bapeda, ya. Dan juga sebagai strategic, sektor juga masuk anggaran RBRA-nya pada RPJMD-nya Bapak, kayak gitu Bapak. Jadi, supaya, kualitas yang sudah dibangun dalam beberapa bulan terakhir ini itu tetap terjaga Bapak, dan itu bisa dinikmati oleh anak-anak di Kota Yogyakarta khususnya. Demikian.
Jadi temuan positif yang memang yang kami temukan di sini adalah, sungguh berbahagia kami sebagai auditor, Mbak Ati, saya, juga tim dari kementerian bahwa kami ada di dalam suatu keluarga atau daerah yang betul-betul memperhatikan, eee, perhatian khususnya kepada anak itu sangat tinggi. Jadi kami, melihat dan menemukan beberapa temuan positif bahwa, mmm, semua pihak, semua unsur itu adalah memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak khususnya di Taman Gajah Wong menjadi ruang bermain ramah anak. Jadi memang sebelum menjadi RBRA itu, harus ada proses standarisasi dan sertifikasi, Pak, yang sekarang itu nomenklaturnya diganti menjadi, anugerah, sesuai dengan nomenklaturnya BSN. Karena itu makanya ada proses, witness audit itu. Jadi saya mengucapkan dan kami sebagai tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak khususnya, Bapak, PJ Wali Kota karena telah memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus kepada, ruang bermain anak Taman Gajah Wong menjadi ruang bermain ramah anak. Yang berikutnya adalah kepada Pak Asisten, Pak Yunianto, kemarin kami sudah bertemu dengan beliau, ya, juga memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak Taman Gajah Wong menjadi ruang bermain ramah anak RBRA. Dan juga kepada Bapak Muhammad Yanuar Cahyono, Sigit, Ketua Tim Bapeda sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas KLA juga, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak Taman Gajah Wong menjadi ruang bermain ramah anak. Juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang dalam hal ini adalah pengelola, yaitu Dr. Andes, Sugeng Darmanto, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada RBA Taman Gajah Wong, agar dapat diberi anugerah tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Dan juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Retna Ningtyas, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada RBA Taman Gajah Wong agar dapat diberi anugerah tanpa ada perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Ibu Zuli Murpuji Astuti juga sama, Kabid PHA sebagai Kabid PHA DP 3AP, DIY memiliki komitmen yang sangat tinggi memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada RBA Taman Gajah Wong, agar dapat diberi anugerah tanpa adanya perbaikan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Begitu juga dengan, DLH sebagai pengelola, juga DP 3AP 2KB Bapak memiliki komitmen yang sangat tinggi memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak pada Taman Gajah Wong, agar dapat diberi anugerah tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Juga kepada Ibu Kadis Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti, Ibu Retno juga, Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya, Bapak Avo, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Nur juga, Bapak Nur Hidayat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memiliki komitmen yang sangat tinggi memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain anak Taman Gajah Wong menjadi ruang bermain ramah anak. Juga dengan OPD terkait lainnya Bapak, mereka berkomitmen dan kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar karena telah memiliki komitmen yang sangat tinggi dan berpartisipasi aktif, memberikan berbagai masukan serta bantuan dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar ruang bermain ramah anak
pada RBA Taman Gajah Wong agar dapat diberi anugerah tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Yang saya juga tidak bisa lupakan adalah Apsai Kota Yogyakarta. Kemarin saya sempat lihat beritanya 3 hari atau 4 hari yang lalu ya, mengenai bagaimana mereka mempunyai komitmen terhadap anak-anak sebagai, wadah sinergi bagi sektor swasta dan wujud komitmen dunia usaha dalam mendukung program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta dan sebagai mitra pemerintah dan mempunyai peran strategis dalam pembangunan yang berorientasi pada hak asasi anak. Aksai memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan keberpihakan kepada anak-anak. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada MPP Umbul Harjo. Maaf Bapak, apa singkatan dari apa MPP? Itu, setingkat dengan Pak Camat. Berbeda. Oke. Jadi, ya Ibu Tika ya, Ibu Tika Adriatia Vita Wijayawati Pangarso adalah MPP Umbul Harjo, memiliki komitmen yang sangat tinggi dengan berpartisipasi aktif, memberikan berbagai masukan serta bantuan dan memberikan perhatian khusus untuk menerapkan standar RBRA pada RBA Taman Gajah Wong agar dapat diberi anugerah tanpa adanya perbaikan dan menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Juga dengan Bapak Sigit Marwanto sebagai dari Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, juga dengan Bapak Rudi Susanto, pengurus RW Kelurahan Pandeyan, dan kami kemarin berjumpa dengan Pak Jamroh Latif, Bapak tokoh masyarakat yang tinggal di sana juga memberikan komitmen yang tinggi untuk dalam memberikan informasi. Dan yang kami harapkan kepada ada fakta atau forum dari Forum Anak sebagai pemeran utama untuk mengimplementasikan perannya sebagai pelapor dan pelopor, Fakta memberikan kontribusi terhadap masukan perbaikan di RBRA Taman Gajah Wong dan berperan aktif menjaga keberlangsungan taman agar tetap menjadi taman yang ramah anak. Nah, untuk temuan yang rekomendasi penyempurnaan ya Bapak, jadi ini bukan hal-hal yang harus diperbaiki, tapi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari Taman Gajah Wong itu. Jadi sebagai pengelola, masukan dari kami atau rekomendasi adalah kepada Dinas Lingkungan Hidup agar seluruh area di Taman Gajah Wong ke depan harus tetap ramah anak. Yang berikutnya adalah penambahan perabot bermain edukasi, kemudahan akses menuju RBA, dan guiding block, Bapak yang belum ada. Kalau yang penambahan perabot bermain edukasi itu adalah atas permintaan netizen di media sosial. Jadi kami juga memantau perkembangan dan viralnya kualitas Gajah Wong yang sekarang eee, apa ya namanya, tamunya itu meningkat Bapak gitu, karena kualitasnya juga menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya kepada DP3AP2KB, kami merekomendasikan untuk tetap melanjutkan kolaborasi dan koordinasi dengan pengelola serta OPD terkait lainnya dalam meningkatkan dan menjaga kualitas RBRA Taman Gajah Wong. Yang kedua adalah mendorong penambahan RBA lainnya di Kota Yogyakarta untuk menjadi RBRA. Jadi tidak hanya Taman Pintar dan yang berikutnya adalah Taman Gajah Wong juga kami harapkan ada RBA-RBA lainnya. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran banyak pihak dan masyarakat tentang RBRA. Jadi awareness terhadap keberadaan RBRA itu perlu ditingkatkan terus sehingga mereka akan cenderung membawa anaknya ke taman sehingga anak-anak itu lebih lebih less off screen, Pak, gitu loh. Jadi lebih mengaktifkan kegiatan fisiknya. Untuk Dinas PU PKP, kami
Ini lebih kepada memohon, Pak. Memohon untuk menambahkan kemudahan akses menuju RBA dengan dilengkapinya guiding block, terutama untuk anak disabilitas. Karena di sana juga ada yang pakai kursi roda, ada yang tunanetra. Jadi kalau guiding block itu tersedia di sana itu sangat membantu mereka. Yang berikutnya adalah dinas lain terkait yang mendukung kegiatan RBA adalah atau gugus tugas KLA perlu mendapatkan sosialisasi dan advokasi yang lebih gencar. Dan kepada APSAI kami memohon untuk melakukan interaksi dan kolaborasi untuk memberikan keberpihakan kepada anak-anak di Yogyakarta berkaitan dengan fasilitas publik yang afirmatif terhadap anak. Seperti yang kemarin, mereka, komitmenkan pada saat pertemuan 3-4 hari yang lalu. Ya, next. Nah, di Taman Gajah Wong juga alhamdulillah tidak ditemukan ketidaksesuaian, sehingga tidak perlu ada perbaikan. Ya, yang berikutnya juga tidak ditemukan ketidaksesuaian atau tindakan yang perlu dikoreksi, Bapak, karena sudah lewat masanya. Nah, ini yang saya coba masukkan adalah perkembangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir ini, Bapak. Yang di sebelah kiri yang ada tulisan Gajah Wong Edupark itu kami ambil dari, akunnya Wonderful Jogja. Itu baru beberapa hari tayang sudah 1.781 yang likes, Pak. Dan itu animonya sangat baik dan bagus dan mereka sangat berharap bahwa RBA seperti ini bahkan jangan cuma di Jogja, ya daerah lain juga ada dong gitu loh. Jadi tolong disediakan untuk kami katanya begitu. Juga Bapak bisa melihat beberapa komentar dari netizen. Jadi ada yang bilang gini, kayaknya 3 bulan yang lalu kondisinya tidak seperti ini deh, tapi kalau sekarang kok jadi berubah gitu loh jadinya. Jadi ya mereka kaget dan mereka sangat senang gitu untuk kehadiran wajah baru ya dari the new face dari Gajah Wong Edupark ini. Dan itu sudah di-share, di-repost tuh sampai 2.386 kali, Pak. Jadi sudah viral kemana mana Di TikTok juga sama, Pak. Yang sebelah kanan itu adalah saya ambil dari TikTok. Itu di, akunnya Jogja Kids Friendly. Jadi itu sangat direkomendasikan oleh mereka untuk agar orang tua membawa anaknya ke Taman Gajah Wong. Nah, itu jadi asli Adam ayam gemah ripah loh jinawi. Ya, itu adminnya seperti itu. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi komentar-komentar positif lainnya. Jadi memang animo masyarakat dengan kehadiran wajah baru dari Gajah Wong ini sangat mereka tunggu-tunggu dan memang juga harapan dari mereka kalau bisa tersebar di mana-mana. Tuh. Ya, next. Nah, ini adalah skor dari dari proses, mulai dari pendampingan sampai auditing yang keempat kemarin, Bapak. Mulai dari self assessment yang 0 sampai yang keempat. Ini adalah perjalanan skornya dari self assessment yang ke nol itu adalah masih merah semua ya Bapak. Kalau merah itu artinya bahwa masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki, belum clear begitu Pak. Tapi seiring dengan perjalanan proses itu akhirnya pelan-pelan apa yang harus dipenuhi sudah bisa dipenuhi sehingga merah-merahnya itu hilang. Nah itu yang terakhir adalah di self assessment yang ketiga. Sementara kami dan juga teman-teman dari DLH juga yang lain, dari OPD lain, itu melakukan yang keempat terakhir itu. Ya, next. Nah, hasilnya adalah ini yang keempat, Bapak. Jadi
Iya, jadi, proses ini sebenarnya tidak mudah, tapi alhamdulillah kami ada di dalam sebuah family yang, tektokannya bisa cepat, Bapak. Iya, jadi alhamdulillah juga kami punya teman, punya keluarga di sini yang kami bahagia berada menjadi bagian di dalamnya. Jadi bekerja sama dengan mereka itu adalah bukan sebuah beban bagi kami, tapi merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih juga khususnya kepada DLH sebagai pengelola. Saya mengucapkan terima kasih sekali sebagai lead auditor di sana. Kami juga jadi mudah kerjanya, Bapak. Akhirnya dari, penilaian self assessment yang dilakukan oleh teman-teman LH, dari 579, sementara saya sebelumnya bukan dari kami belum 590 ya, Bapak, ya. Yang awalnya itu adalah 555. Jadi dari teman-teman 579, dari kami 55, begitu kami akhirnya setelah audit dengan ada perbaikan sana sini, penambahan seperti itu, eee hampir mendapatkan nilai paripurna, hanya kurang 5. Tapi kami ini adalah saat ini nilai tertinggi yang didapatkan oleh RBRA lainnya sampai saat ini, iya. Nah, jadi masih saat ini, RBA Taman Gajah Wong mendapatkan peringkat tertinggi sementara karena masih ada proses RBA, auditing lagi di minggu depan di daerah lain, tapi se apa ya, sekilas gitu, eee, Taman Gajah Wong tetap akan menjadi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan insyaallah seperti itu ya. Ya, jadi, peringkat yang diperoleh, dari persyaratan maksimal yang sudah bisa dicapai adalah bisa dikategorikan pada RBRA, Bapak, yang paripurna. Nilainya hanya 5. Ini sabotase ini. Apa yang kurang gitu di last minute, Pak, auditing itu. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua hanya kurang 7 untuk mencapai 595. Yang kurang adalah pertama Bapak guiding block, ya, dan itu skornya 5. Yang 2 itu adalah, vegetasi yang bisa dipakai untuk bermain. Saya bilang jam berapa ya Pak Nur ya? Jam 3. Jam 3, "Pak Nur ini kurang" jam 4 ya Bu Rina malah. Jam 4, "Pak Nur ini kurang 2 untuk bisa mengurangi, yang 2 itu. Jadi perlu 2 permainan lagi. Apakah bisa diadakan yang seperti ini dan seperti ini?" Saya kasih contohnya. Kok ya bisa ya Bapak ini, hebat banget ini teman-teman di DLH ini luar biasa. Jadi terima kasih sekali Ibu Rina, Pak Nur, tim yang kami banggakan bahwa dalam waktu singkat, dalam 2 hari ini, dengan, komunikasi kita yang intensif, akhirnya, Gajah Wong bisa mendapatkan nilai tertinggi, Bapak. Ya, ya alhamdulillah. Terima kasih, keputusannya bahasa kesimpulan dari proses auditing ini, RBA Taman Gajah Wong mendapatkan nilai atau skor 590 dan diusulkan mendapatkan SK untuk diberi anugerah dengan peringkat RBRA tanpa perbaikan sesuai dengan yang tertera pada berita acara. Yogyakarta, tanggal 15 November 2024. Terima kasih, Bapak.
Iya. Ya, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila kami ada kesalahan, kehilafan, atau hal-hal yang tidak mengenakan selama proses ini. Saya juga mengucapkan, bahwa kami bahagia dan bangga menjadi bagian dari, keluarga, di sini dan juga kami, bisa pamit dengan bahagia, begitu ya. Terima kasih ya Bu Isna atas koordinasinya dengan teman-teman, akhirnya semua menjadi smooth, juga Bu Rina, terima kasih banyak khususnya sebagai, pihak DLH dan saya juga mengucapkan salut Bapak, terima kasih kepada PIC, Pak Nur dan Mbak Fani ya. Ya itu, jadi merekalah yang menjadi jembatan antara saya dengan, pihak dinas. Terima kasih demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kepada wajah ruang, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk pencapaian dari pemerintah Kota Yogyakarta. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada tim audit, kepada Ibu Dr. Insinyur Dermawati Desantoso MTA dan juga Ibu Ismarjati Wicaksono SPD MPD dan tentunya pendamping dari Ibu Asa Kartika Prihapsari yang tentunya telah mendampingi pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mencapai RBRA di Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian sambutan oleh beliau penjabat Wali Kota Yogyakarta kepada Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dan yang pasti sama-sama kita hormati ya. Yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Dermawanti Santoso, Ibu Matunun. Kemudian juga yang sangat kami hormati Ibu Ismarjati Wicaksono, SPD MPD. Dan yang pasti juga yang kami hormati Ibu Asa Kartika, Ibu ya. Bayangan saya sudah, nah, berarti Mbak aja ya, Ibu ya, Ibu Asa Kartika Prihapsari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya BPA di Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati tentunya rekan-rekan kami yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Ini kalau kita urutkan, urutan tempat duduk loh, ini bukan urutan apa-apa ya. Yang pertama Bu Eno, kemudian Pak Apo, ini yang dari Damkar ya, betul ya Pak ya. Kemudian Bu Yeti yang mempunyai Taman Pintar, juga yang sebelah ini kepala UPT-nya, matur nuwun. Sebelahnya mewakili KPAID, matur nuwun nggih Ibu nggih, matur nuwun. Dan sebelah dari APSAI nggih, terima kasih. Kemudian rekan-rekan kami yang lain ini komplit ya, dari lingkungan hidup, dari Bapeda, dari Dikpora, kemudian dari perizinan ada ya, dari tata ruang Bu Sekdin, ada yang belum saya sebut. Oh iya, di Sepetaru, Satpol, oh ya. Intinya ini yang semua dari SOPD ditambah dari Mantri Pamong Praja Kontemanan ya. Kemudian Lurah Ngupasan, ada lagi tadi Lurah Pandian ya. Pandian itu MPP-nya Umbul Harjo. Ibu dari MPP-nya. Baru ketemu Mas. Maaf Bu, ini karena saya baru dan sudah akan meninggalkan kota.
Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang mohon izin tentu tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian rekan-rekan pers yang ada kan pers nih ya, ada kan? Nah, udah kelihatan Mbak anu, gesturnya gitu kalau dari pers ya, yang sangat luar biasa. Yang pertama, tentunya marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkah rahmat taufik hidayah yang diberikan sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, komitmen untuk keringanan langkah tentunya berkumpul bersama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita menerima hasil dari auditing terkait dengan ruang bermain ramah anak untuk Taman Pintar dan Gajah Wong Edupark. Kemudian yang pertama tentunya kepada tim audit dari kementerian kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya atas rawuh dari Bapak Ibu. Rawuh itu hadir ya Bu ya. Oh 25% Jogja, alhamdulillah. Atas rawuh dari Bapak Ibu, dari Ibu-Ibu tim evaluasi atau evaluator dan dari kementerian yang sudah bersusah payah berlama-lama di Jogja sejak hari Senin sampai dengan hari ini dan insya Allah akan kontur minggu depan. Begitu ya Bu ya. Tapi dengan catatan kopernya harus beranak ya Bu. Belanja-belanja di Jogja ya Bu ya. Jadi terima kasih. Jadi luar biasa tentunya kami dan rekan-rekan. Jadi ngaten Bu, kami boleh matur bahwa prestasi yang terjadi ini adalah prestasi kolegial Bu. Artinya tidak ada satupun performa tugas pokok fungsi kami yang hanya diselesaikan oleh satu dinas. Jadi ini semua performa ini adalah kolegial, bukan juga karena PJ wali kotanya Bu. Karena ini sudah baik sebelum PJ-nya datang dan akan menjadi lebih baik setelah PJ-nya selesai. Jadi karena insya Allah ya Pak Abu ya, Februari ya, saya sudah penjenengan usir dari kota Jogja ya. Jadi itu Ibu, jadi elaborasi kami yang kemudian menyebabkan penilaian ini menjadi sangat luar biasa untuk rekan-rekan yang menginisiasi dan konsisten komitmen terhadap pengkondisian dari RBRA Taman Pintar maupun Gajah Wong Edupark. Jadi siapa berbuat apanya itu memang sudah saling terintegrasi dengan sangat luar biasa sehingga termasuk dalam hal ini kami juga menyadari Ibu kami hanya dinamisator, fasilitator, konduktor yang bikin konslet gitu ya. Bagaimana kemudian semangat masyarakat ini kita tangkap menjadi sesuatu yang kemudian bisa dikerucutkan untuk mengemban amanah dari kementerian, kemudian dari semua NGO maupun kelembagaan yang lain untuk bagaimana kami menciptakan situasi kondisi taman, tempat bermain anak yang ramah dan sebagainya. Karena bagi kami itu adalah merupakan satu tuntutan yang tidak bisa dikesampingkan. Kemudian selanjutnya Ibu, Bapak yang kami hormati, tentunya apa yang menjadi prestasi kami memang nawaitu kami Ibu. Ya sebenarnya bukan kejuaraan, bukan yang penilaian, bukan apa-apa. Tapi yang pasti adalah bagaimana kami bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat kami, bagi anak-anak kami, karena kami sangat menyadari bahwa generasi penerus yang saat ini mungkin sudah masuk ke generasi alpha ya. Ibu Nyi. Ini memang sangat memerlukan apa wahana, memerlukan situasi, kondisi untuk mereka bermain. Moga-moga teman-teman kamu tidak bosan untuk mendengar, tapi kepada Ibu tim audit ini perlu kami sampaikan.
dawuh dari ngeso dalem Ibu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bapak Gubernur. Bahkan kami ini diminta untuk kembali kepada mengangkat marwah dolanan bocah, mainan anak-anak itu. Di mana mainan anak-anak itu waktu itu bahwa dimanapun anak bermain ini mesti perlu space. Dengan siapapun anak-anak bermain ada pembagian peran. Beda dengan anak sekarang. Anak-anak sekarang, anak-anak kita, cucu saya udah punya cucu Bu. Jadi tampang aja yang kelihatan muda Bu. Tapi sebenarnya sudah punya cucu ya. Jadi eh, dengan gadget ini, ya, anak cucu kita sekarang tuh bermain sendiri tuh bisa, mau catur sendiri bisa, mau smackdownan sendiri bisa, mau sepak bola sendiri bisa, mau apapun sendiri bisa. Sehingga anak-anak kita yang saat ini tuh memunculkan generasi yang egois, generasi yang individual, generasi yang kegiatan motorik tubuhnya ini sangat kurang. Sehingga tidak dinafikan, baru belasan tahun sudah kena obesitas, sudah kena diabetes, sudah kena penyakit-penyakit degeneratif. Pramila ngersa dalem dawuh kepada kami semua termasuk kabupaten kota untuk mengembalikan marwah-marwah dolanan bocah yang waktu itu memang dilaksanakan di open space sambil mereka mengenal lingkungan dan yang pasti di dalam kegiatan bermain itu ada pembagian peran. Contoh itu ada jedungan, pirsa ya Bu, peta umpet Bu. Peta umpet kalau sendiri kan nggak lucu Bu. Yang mau nyari siapa, yang umpet siapa, nanti ketemunya sama sugus nanti. Pocongan gitu. Peta umpet kan perlu temen, perlu lari, perlu ngumpet, perlu mikir, aku biar nggak ketemu. Belum lagi kalau istilahnya Bu Yeti ini mainan yang paling afdol, go back to the door. Nah, kan nggak mungkin go back to the door itu main sendiri. Kan mesti ada pembagian peran. Sehingga generasi saya, ibu-ibu ya, terutama Bu Darmawati, ini memang anak-anak di generasi kita ya Ibu ya, kita yang lain elu ini ya, ini kita. Itu memang lebih clear, lebih top. Kalau yang muda-muda ini memang agak-agak nggak top itulah. Jadi ada kegiatan gerakan sensor motorik ya di dalam kegiatan harus lari, harus sehingga sangat luar biasa. Lah ngerso dalem minta untuk itu dikembalikan marwah itu bukan ingin mengajak generasi kita menjadi generasi yang kekuno-kunoan. Tapi justru kita diminta untuk diambil marwah konsep dasar dolanan bocah yang kali ini dikaitkan dengan ruang ruang bermain ramah anak ini rasanya kok sangat clear. Jadi secara tidak sengaja atau malah sengaja karena beliau memang intuisinya luar biasa. Kalau kami berpikir satu langkah ke depan, ke dalam itu bisa 4 langkah ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang kemudian menjadi penggalian beliau. Tapi sangat luar biasa dan jumbuh atau cocok dengan apa yang kemudian menjadi konsep kegiatan hari ini yang sudah diaudit oleh tim. Pastinya itulah yang maksimal, bukan maksimal ya Ibu, sementara optimal yang bisa kami sampaikan. Tadi kalau saya lihat untuk Taman Pintar itu kurang 11, hanya kurang 11 dari nilai maksimal. Kalau Gajah Wong tadi hanya kurang 5 ya Bu kalau nggak salah. Insya Allah kami tidak akan tidak akan mengesampingkan apa yang kemudian menjadi catatan-catatan kritis. Meskipun catatannya tadi sudah sangat lembut lah, sangat nikmat gitu ya untuk ditindaklanjuti. Tapi apapun saya sepakat tadi dengan Bu Wismarjati Wicaksono ya, apapun kalau ini tidak diperhatikan, ya bisa akan kembali kepada kondisi yang
sebelum kondisi sebelumnya. Ya, jadi pada teman-teman ya, jangan mudah merasa puas ya. Apapun yang nilai yang diberikan sangat luar biasa dari tim audit, ini jangan membuat kita lupa. Meskipun sekali lagi kejuaraan itu bukan bagian dari yang kita pentingkan, tapi bagaimana melalui pelayanan kita kepada masyarakat anak-anak, kemudian kita mendapatkan prestasi. Ini yang menjadi komitmen kami, dan sekaligus sekali lagi pada rekan-rekan kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Dan pada Ibu, jangan bosan Ibu. Nanti biasanya teman-teman saya ini kalau ada seperti ini, kalau saya tanya mesti jawabnya bagus. Bapak Ibu, kita untuk tetap memperbaiki ruang bermain ramah anak dan Gajah Wong Edupak, itu kita perbaiki dengan semangat 45. Sekali lagi, dengan semangat 45, siap. Betul kan Bu? Semangat 45, siap. Kita coba akan lihat 4-5 bulan ke depan. Apakah bisa HP apa menjadi elek? Gitu Bu. Semangat 45 itu 4-5 bulan ke depan Ibu rawuh lagi Bu. Kalau yang 5 dan 11 poin itu malah tambah gede, berarti teman-teman saya bohong. Ngaten nggih, semangat 45 ya, Ibu, Bapak nggih. Mengke saya juga akan semangat 45 sampai dengan Februari. Setelah Februari saya kembali ke tempat duduk asal, Bu. Saya definitifnya asisten 3 di Provinsi DIY. Tapi sebenarnya saya sudah terlanjur cinta dengan kota Jogja, Bu ya. Cuman mau mendaftarkan pemilihan tuh saya udah lewat, Bu. Dan saya lihat teman-teman itu nggak ada yang meridoi. Ya, kami kira demikian, Ibu. Secara ringkas, sekali lagi kami aturkan terima kasih. Dan semoga penilaian yang luar biasa pada kami tidak menjadikan kami alpa, tapi justru ini untuk koreksi kami ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Dan apa yang Ibu berikan dalam bentuk audit, penilaian, dan lain-lain, apresiasi, insya Allah ini menjadi amal kebaikan Ibu, dan selalu mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma amin. Dan yang pasti, mau kundur kapan Ibu ini? Oh, berarti minggu Ibu ya. Nanti kalau kundur, kami hanya nderekken sugeng kundur. Ya, semoga Ibu tetap diparingi kesehatan, diparingi kesuksesan, pinanggih ketemu keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi nanti hari Minggu saya sudah matur nderekaken sugeng kundur. Ibu-ibu tetap di sini yang kundur sugeng. Kan ngerti Ibu. Pak sugeng tindak ibu-ibu di sini yang tindak sugeng. Ini kami kira demikian yang bisa kami aturkan. Yang terakhir karena saya hari ini bahagia sekali bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa dan teman-teman yang top markotop. Saya tadi sebelum ke sini sempat nulis, Bu. Ini pantun, Ibu. Ini saya tulis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi, Bu. Tolong diberikan cakepnya ya. Cakep nggih. Pergi ke Surabaya. Jangan. Oh, belum. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep, Jangan lupa membeli lumpia. cakep, Tim audit memang luar biasa, cakep. tapi Jogja tetap istimewa. Itu yang pertama, Bu Yeti. Yang kedua, pergi ke Arab Saudi naik onta. Cakep, Jangan lupa oleh-olehnya buah kurma. cakep, Rumah bermain ramah anak yang selalu tersedia dan terjaga, cakep. anak-anak kita akan menjadi sejahtera. Yang ketiga, Ibu
jadi PJ di kota Jogja itu harus cerdas, Bu. Karena kepala PD-nya kritis-kritis dan cerdas-cerdas. Yang ketiga, Pontianak kota Katulistiwa. Cakep, Sungainya deras, banyak ikannya. cakep, Anak-anak sebagai penerus bangsa cakep. harus cerdas dan berakhlak mulia. Burung Rian, burung cendrawasih. Cakep. Jawaban jumlah. Cukup sekian dan terima kasih. Kami cekapkan astagfirullahaladzim, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Kami ucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota Yogyakarta Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA atas sambutan yang disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk selanjutnya akan dilangsungkan prosesi penandatanganan berita acara pemeriksaan atau audit, di mana dalam hal ini ruang bermain anak Gajah Wong dan ruang bermain anak Taman Pintar. Untuk itu kami mohon berkenan untuk dapat maju ke depan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Ismarjati Wicaksono SPD MPD. Kami mengundang pula Ibu Dr. Insinyur Dermawati DSMT ARS, kemudian kami mengundang Ibu Asa Kartika Prihapsari SP, kemudian kami juga memohon berkenan Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Sugeng Perwanto MMA. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Ismarjati Wicaksono SPD MPD. Mohon izin agak banyak Bapak Ibu yang harus ditanda tangan 8 lembar. Yang selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Dermawati DSMT ARS. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Asa Kartika Prihapsari.
Selanjutnya kami persilahkan kepada penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Sugeng Purwanto, MMA. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu keseluruhan dari tim yang terlibat, nantinya kami mohonkan untuk dapat berkenan membubuhkan tanda tangan dalam berita acara di akhir acara nanti. Demikian kami ucapkan terima kasih berkenan untuk dapat duduk kembali. Ya, mohon izin Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Demikian tadi telah kita saksikan prosesi penandatanganan berita acara pemeriksaan ruang bermain anak Gajah Wong dan Taman Pintar. Dan untuk selanjutnya kami mohonkan berkenan untuk dapat menyampaikan sambutan dari Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian PPPA. Kami persilahkan kepada Ibu Asa Kartika Prihabsari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas seluruh OPD di Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat tim auditor Ibu Dermawati dan Ibu Ismarjati, eh, dan seluruh peserta kegiatan Witness Audit RBRA di Kota Yogyakarta. Kami dari Kementerian PPPA izin menyampaikan, Pak, mewakili Bapak Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, apresiasi untuk komitmen dari seluruh Bapak Ibu, seluruh OPD gugus tugas KLA, Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta, untuk mewujudkan RBRA menjadi untuk diimplementasikan di Kota Yogyakarta, Pak, untuk pemenuhan hak anak untuk bermain secara inklusif, tanpa diskriminasi dan terlindungi dari kekerasan, bermain secara aman dan nyaman di Kota Yogyakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaiannya, menjadikan RBA Taman Pintar dan Taman Gajah Wong menjadi terstandarisasi RBRA di hari ini. Semoga ke depannya kedua RBRA tersebut dijadikan best practice, percontohan untuk RBA selanjutnya untuk dapat terstandarisasi juga secara nasional. Betul. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf tidak menyiapkan pantun, Pak, sebelumnya. Ya, akhir kata, anak terlindungi Indonesia maju. Mohon maaf apabila ada perlakuan atau perilaku kami yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asa Kartika Prihapsari yang telah menyampaikan sambutannya. Dan sebelum kami akhiri yang nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi foto bersama, terlebih dahulu kami persilakan Bapak Ibu untuk sejenak beramah tamah sembari mohon izin Bapak Ibu yang terlibat untuk dapat membubuhkan tanda tangan pada berita acara yang telah disiapkan. Mohon izin, sumangga Bapak Ibu sembari nantinya kami dari tim petugas memohon untuk dapat membubuhkan tanda tangan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati jamuan yang tersedia. Oh, Pak. Terima kasih, Mbak.